Menantu Super. Bab 3971-3980. Bab 3971, retribusi yang pantas Anda dapatkan. Sial, ini waktunya mengalahkan kota. Aku di sini untuk mencapai prestasi pertamaku, kata Komandan Selatan dengan penuh semangat. Dalam sekejap, dalam kegembiraannya, 50.000 tentara selatan telah berkumpul. Komandan, apakah Anda ingin melaporkan masalah ini kepada Penatua Shenlong? Bawahan itu bertanya dengan lembut. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahunya, kata Komandan Selatan. Panglima, berarti kita tidak akan menunggu perintah Penatua Shenlong selanjutnya. Bawahan itu bertanya dengan aneh. Menunggu pesanan? Pesanan apa yang kamu tunggu? Ketika orang-orangku tiba di tempatnya, dia akan memikirkannya dan mengirim pesan kepadaku. Aku khawatir hari bunga lili akan dingin saat itu. Gerbang selatan telah dibuka, dan sekarang adalah kesempatan terbaik. Seperti kata pepatah, peluang tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Di medan perang ini, situasinya berubah dengan cepat. Jika harus meminta perintah dari atas untuk segalanya, maka lebih baik tidak bertarung sama sekali. Para jenderal ada di luar sana, dan perintah militer sedang dikompromikan. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat senjata di tangannya dan berkata, "Di mana para jenderal?" "Ada." "Oke, ikuti aku dan bergegas ke kota Gailuo dan menangkan pertempuran pengepungan pertama." "Ya." "Bergegas. Ayo." Dengan Komandan Selatan memimpin, 50.000 tentara selatan juga bergegas menuju gerbang selatan kota Chailuo dengan perkasa. Hampir seperempat jam kemudian, utusan itu juga sampai di depan tentara di gerbang timur. "Saya utusan rahasia ke selatan. Saya telah diperintahkan oleh komandan untuk melaporkan berita penting kepada Penatua Shenlong." Pria itu dihentikan beberapa meter dari Mingyu dan yang lainnya, jadi dia harus berbicara dengan keras. Mingyu menoleh sedikit, lalu melambai, memberi isyarat agar dia datang dan berbicara. Prajurit itu melepaskannya, dan pria itu dengan cepat berjalan ke arah Mingyu dan yang lainnya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh sekelompok eksekutif yang tampak santai. "Ada apa?" tanya Zhu Yansuo. "Melapor kepada Penatua Shenlong, bujukan kami untuk menyerah telah membuahkan hasil. Baru saja, gerbang selatan kota telah dibuka, dan Komandan Selatan telah berbaris ke kota dengan 50.000 tentara dari selatan." Gerbang selatan terbuka lebar. Zhu Yansuo jelas terkejut. Para eksekutif lain yang hadir juga kaget di saat yang sama, lagi pula ini adalah berita besar bagi kota yang sudah lama diserang. "Apakah ini benar?" Ye Sijun berteriak penuh semangat. Pria itu mengangguk cepat, "Saya tidak akan pernah berani menipu atasan." Oke, bagus sekali. Jika gerbang selatan terbuka dengan sendirinya, pasukan kita akan seperti memasuki tanah tak berpenghuni saat memasuki kota. Setelah itu, pertahanan kota akan hancur total saat tentara kita masuk. Haha, pada saat itu, bukankah hanya tinggal sesaat sebelum kita merebut kota? Han Sanqian masih memimpin pasukannya ke sini untuk bersabar dengan kita, tapi dia tidak tahu bahwa kampung halamannya telah dicuri oleh kita. Hahaha. Sekelompok orang tertawa dan sangat bahagia. Masalah ini hanyalah hal yang sangat baik, dan tidak ada orang yang seperti itu. Namun, di antara semua orang yang tertawa terbahak-bahak, satu orang mengerutkan kening. Mingyu secara alami memperhatikan orang ini dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, apakah Tuan Kota Zhu khawatir akan ada penipuan? Zhu Yansuo melirik semua orang, mengetahui bahwa apa yang dia lakukan merusak kepentingan semua orang, tetapi dia masih berbicara dan mengangguk, "Ya, bawahan saya selalu merasa itu terlalu mulus. Tuan Kota Zhu berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Kita semua tahu ini, tapi jika terkadang dia masih berhati-hati, itu pasti disebut kepura-puraan. Itu tidak benar. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika gerbang kota terbuka lebar? Apakah kita masih khawatir akan adanya penyergapan di dalam? Kami menyerang kota, tetapi beberapa orang lebih berhati-hati daripada orang-orang yang membela kota. Saya pikir beberapa orang terkena dampak psikologis." Ye Sijun dan Futian saling memandang dan mencibir. Sekarang Zhu Yansuo diejek, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia?
Zhu Yansuo juga sedikit malu, lagi pula dari beberapa sudut pandang, ejekan orang-orang ini terhadap dirinya memang punya alasannya sendiri-sendiri. Mungkin memang benar bawahanku terlalu khawatir. Gerbang kota terbuka lebar dan tidak ada yang perlu dikatakan. Bawahanku hanya prihatin dengan kelakuan aneh 3.000 pasukan di depan dinasti Han. Mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Mingyu mengangguk sedikit dan menatap Gelo Sheng di kejauhan, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bab 3972, Rubah Tua yang Licik. Panggilan. Mingyu menghela nafas panjang, dan kegembiraan di wajahnya digantikan oleh kesedihan. Kekhawatiran Zhu Yansuo memang sangat tidak pantas saat ini, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia mengenali apa yang dikatakan Zhu Yansuo meskipun tidak ada bukti. Jika dihubungkan semua hal, selalu terlihat ada yang salah, namun kesalahan seperti ini membuat orang tidak bisa menentukan mana yang salah. Tuan Kota Zhu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Setelah mendengar Mingyu menanyakan pendapat Zhu Yansuo, orang-orang yang baru saja mengejeknya menjadi semakin meremehkan Zhu Yansuo. Bagaimanapun, perilakunya jelas merupakan pengecualian di antara orang banyak, dan dia berusaha meningkatkan kehadirannya. Bagaimana mungkin Zhu Yansuo tidak mengetahui hal ini, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan berkata, bawahan saya menyarankan agar pasukan kita dari timur, barat, utara dan barat juga melancarkan serangan ke kota saat ini. Dengan cara ini, 3 tentara menyerang kota. Sekalipun ada penipuan di kota, tekanan di 3 pihak lainnya telah kami kurangi, dan tingkat penipuannya pasti tidak tinggi. Dengan cara ini, wilayah selatan tentara dapat maju untuk menyerang dan mundur untuk bertahan. Saya tidak setuju. Ye Sijun berdiri lebih dulu. Kemudian, setelah Wei Wei memeluk Mingyu dan memberi hormat, dia dengan nada menghina berkata kepada Zhu Yansuo, kami belum pernah mengeluarkan perintah untuk menyerang kota sebelumnya, tapi sekarang kami harus menggunakan tentara dengan tergesa-gesa. Saat itu, ketiga tentara akan bergegas, jangan lupa, Han Sanqian ada di belakang kita saat ini. Penatua Shenlong, perkataan Tuan Ye masuk akal. Kami sedang terburu-buru menyerang kota. Jika Han Sanqian di belakang kami melancarkan serangan mendadak saat ini, situasi kami dan orang lain pasti akan buruk. Lalu bagaimana kalau hanya mengirim pasukan barat dan utara? Mingyu mengetahui sentimen orang banyak dan memilih kompromi. Saya pikir itu tidak perlu. Futian juga berdiri, 2 pasukan dari barat dan utara sedang menyerang. Bagaimana jika Han Sanqian menyerang bagian belakang kedua belah pihak? Mungkinkah sekelompok besar dari kita akan mengikutinya? Jangan bicara tentang betapa keterlaluan dan konyolnya mereka mempermainkan kita. Fakta bahwa formasi pengepungan kita dikoyak oleh orang lain sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan dalam formasi kita. Penatua Shenlong, Fu Lao benar. Ya, musuh kami membuka pintu dan menyerah. Akibatnya, kami melakukan banyak hal dan keluar seperti burung yang ketakutan. Jika kami mengatakan kami akan keluar, saya khawatir semua orang di dunia akan menertawakan kami. Semuanya, apakah menurutmu ini benar? Begitu dia selesai berbicara, semua orang mengangguk setuju. Melihat semua orang tidak puas dengan keputusannya, Zhu Yansuo tidak terkejut, dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa lagi. Mingyu juga tahu bahwa ini sangat sulit, karena pada akhirnya ini hanyalah spekulasi yang dibuat oleh mereka berdua, dan bahkan spekulasi ini bahkan tidak memiliki jejak dasar apapun. Apalagi perkataan Futian bukannya tidak masuk akal, jika dia mengerahkan pasukan untuk masalah ini, memang akan terlalu terburu-buru. Tidak sulit untuk memahami mengapa para jenderal tidak puas. Saat ini, para jenderal selatan telah menyerang kota. Tidak ada gunanya terburu-buru jika ada sesuatu yang terjadi. Tetapi perkataan setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing. Ayo lakukan ini, Tuan Kota Zhu, kamu memimpin 8.000 elit dan bergegas ke gerbang selatan. Jika kamu menemukan penyergapan di kota, kamu dapat segera memberikan dukungan. Jika tidak, 8.000 elit akan bergegas ke gerbang selatan. Lalu pindah ke kota dan mengkonsolidasikan pertahanannya. Meskipun Zhu Yansuo merasa tidak mau menerima instruksi Mingyu, dia juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara. Memikirkan hal ini, Zhu Yansuo mengangguk, saya mengerti.
Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo memimpin pasukannya dan pergi di bawah cibiran semua orang. Zhu Yansuo sangat tertekan, bahkan dia bisa saja menjadi seperti mereka dan bersenang-senang bersama. Tapi alasan kenapa dia tidak melakukan ini juga sudah jelas. Dia sangat khawatir dengan pertempuran ini. Dia ingin mengalahkan Han Sanqian untuk selamanya, dan tidak mau melakukan kesalahan apapun. Sayangnya, ada pertarungan terbuka dan terselubung antar kekuatan. Banyak orang mengalami masalah, dan organisasi besar juga mengalami sakit kepala. Teruskan. Di sisi lain, di selatan, Komandan Selatan dan yang lainnya sudah sampai di gerbang kota. Komandan Selatan melambaikan tangannya dengan liar, mengarahkan tentara di belakangnya untuk segera memasuki kota. 50.000 tentara dengan cepat memasuki kota dan bergegas ke kota. Sebagai panglima tertinggi, Komandan Selatan menunggu semua pasukan memasuki kota sebelum menunggangi binatang buas dan perlahan memasuki kota. Namun, begitu sekelompok orang memasuki kota, mereka mendengar pintu di belakang mereka tiba-tiba dibanting menutup. Bab 3973, tutup pintu dan pukul anjingnya. Para jenderal tiba-tiba mengerutkan kening, dan Komandan Selatan juga dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena penyerahan biasa, tidak mungkin menutup gerbang kota. Penjelasan satu-satunya adalah, mereka mungkin telah ditipu. Bunuh aku. Sebelum mereka sempat bereaksi, seseorang berteriak, dan tiba-tiba, banyak tentara muncul di sekitar mereka. Ups, kami disergap. Tentara panik, tapi pintu di belakang mereka sudah tertutup rapat. Jika mereka ingin keluar, hampir semua yang bisa mereka lihat ada di depan mereka. Beri aku. Komandan Selatan hendak berbicara, tetapi di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba dipotong oleh sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan siapa lagi sosok ini selain Han Sanqian? Apa? Tidak bisakah kamu berteriak? Han Sanqian tertawa pelan. Apakah kamu Han Sanqian? Komandan Selatan bertanya dengan nada mendesak. Meskipun saya belum pernah melihat nama Han Sanqian, siapa di antara 400.000 tentara yang belum pernah mendengar tentang Han Sanqian? Dan melihat momentum orang di depannya, bahkan orang bodoh di Komandan Selatan pun dapat menebaknya. Pria ini adalah luar biasa. Tentu saja, kemungkinan besar dia adalah Han Sanqian. Tepat sekali. Han Sanqian tertawa pelan. Mustahil, kamu. Bukankah kamu berada di pinggiran? Bagaimana? Kenapa kamu ada di sini di kota Gailuo? Siapa kamu? Kata Komandan Selatan dengan kaget dan takut. Kamu baru saja menebak dengan benar bahwa aku adalah Han Sanqian, mengapa kamu begitu tidak yakin sekarang? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Bisa. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, dia adalah komandan sebuah partai, jadi kamu bisa memahaminya dengan jelas. Pernahkah kamu melihat pasukan di gerbang timur? Tentu saja saya melihatnya. Han Sanqian secara pribadi memimpin tim. Siapa yang memberitahumu bahwa Han Sanqian secara pribadi memimpin tim? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Mereka semua mengatakan itu. Kata Komandan Selatan dengan terkejut. Lucu sekali. Dari awal sampai akhir, tentara itu tidak pernah berperang dengan pasukanmu. Mereka hanya menyerang, mundur, mundur dan menyerang lagi. Mereka selalu menjaga jarak aman darimu. Kalau begitu, kenapa kamu mengatakan itu? Saya memimpin tim. Kain Wall. Pemimpin pasukan itu adalah laki-laki, tentu saja. Tiba-tiba, pada titik ini, Komandan Selatan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, kamu mencuri naga demi burung phoenix. Dia sangat terkejut. Artinya orang di tentara di sana kemungkinan besar bukan Han Sanqian sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar berpura-pura menjadi orang di depannya seperti yang dia harapkan. Sial, itu artinya. Faktanya, Han Sanqian yang asli telah diam-diam tiba di kota Gailuo. Bahkan jika apa yang Anda katakan di sana masuk akal, pasukan kami telah mengepung kota Gailuo. Bagaimana Anda bisa tiba di kota tanpa mengeluarkan suara apapun di depan semua orang? Komandan Selatan bertanya dengan penuh keraguan. Bahkan jika Chen Chang diam-diam ditipu, tidak ada alasan mengapa dia tidak menyadarinya sama sekali. Segala sesuatu yang berjalan di tanah dan terbang di langit pasti menunjukkan suatu petunjuk, bukan?
Han Sanqian tersenyum tipis, tetapi bagaimana jika saya berjalan di bawah tanah? Pergi ke bawah tanah. Komandan Selatan jelas terkejut. Dalam keadaan normal, siapa yang akan memikirkan kemungkinan seperti itu? Tapi sekarang, dengan pengingat Han Sanqian, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, sangat sulit bagi semua orang untuk memperhatikan apa yang terjadi di bawah tanah. Kamu tahu semua yang kamu tahu. Sekarang, saatnya mengirimmu berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian melambaikan tangannya yang besar, tiba-tiba para pemanah melepaskan tembakan dari tempat tinggi yang telah disiapkan di semua sisi, dan batu-batu yang berjatuhan terlontar. Meskipun ada 50.000 tentara yang duduk di sana, mereka dikelilingi oleh anak panah acak dan batu yang berjatuhan, dan semua orang panik. Setelah itu, pasukan yang disergap dari segala sisi juga bergegas keluar tepat waktu. Tiba-tiba terdengar teriakan pembunuhan, salju mengalir seperti pilar, dan mayat seperti gunung. Tentara Selatan menderita banyak korban tetapi tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan hanya bisa jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan yang tiada akhir. Pada saat ini, Zhu Yansuo dan yang lainnya yang datang dengan menunggang kuda melihat gerbang selatan kota ditutup ketika mereka tiba di luar kota. Pada saat yang sama, mereka diiringi dengan teriakan riuh pembunuhan dan jeritan sengsara di kota. Ups, memang ada penyergapan. Zhu Yansuo berteriak panik dan diam-diam mengira itu buruk. Tetapi ketika dia melihat ke tembok kota, dia dapat dengan jelas melihat tentara menunggunya. Jika dia bergegas menyelamatkan mereka, itu jelas akan menjadi lebih serius segera. Dia hanya bisa menontonnya dan merasa cemas di dalam hatinya. Di dalam gerbang kota, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat tangannya. Berhenti. Segera setelah itu, seseorang meneriakkan perintah. Bab 3974 terbagi. Diiringi dengan suara perintah. Benar saja, lokasi pembantaian akhirnya mulai terhenti. Tapi meski berhenti sekarang, beberapa menit terakhir telah membuat seluruh pemandangan terasa seperti neraka Shuro. 50.000 pria dan kuda, beberapa menit yang lalu, menyerang dengan cara yang perkasa, masing-masing menunjukkan keagungan, tetapi beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di punggung mereka, formasi berada dalam kekacauan, dan ada banyak korban jiwa. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Mereka yang dengan tulus menyerah kepadaku akan diberi imbalan. Han Sanqian memerintahkan dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, seseorang langsung meneriakkan perintah, tuanku mendapat perintah. Mereka yang menyerah akan terhindar dari kematian. Jika bisa menyerah, mereka yang harus menyerah akan diperlakukan begitu pula para prajurit yang seharusnya menyerah. Menyerah. Sebagai seorang pembawa pesan, saya seharusnya menyampaikan kata-kata guru dengan tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, saya benar-benar tidak tahan jika begitu banyak orang mati secara mengenaskan di kota, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jangan berpikir bahwa 50.000 orangmu saja terlalu banyak. Ketika tiba waktunya untuk jatuh ke kota, aku menunggu hampir 100.000 orang untuk mengepung tuanku, tapi aku dikalahkan dengan paksa, jadi. Dengarkan nasihatku, menyerahlah dengan patuh, atau jika kamu punya ide, tinggalkan sisi gelap dan beralih ke sisi terang. Perlakuan tuanku murah hati. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat senjata dan tingkat kultivasi di tangan pasukan di kota kita. Begitu kata-kata ini keluar, tentara selatan yang sudah terkepung dan panik tiba-tiba saling memandang. Mereka takut, tetapi mereka juga memikirkan satu sama lain. Wajah Komandan Selatan sedikit dingin dan giginya terkatup. Menyerah tentu saja merupakan hal yang memalukan, tetapi sekarang, mereka dikurung dan dipukuli, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kematian selain menyerah. Apa? Bahkan tidak bersedia. Han Sanqian tersenyum dingin, melirik orang-orang yang tersisa, dan mengangguk, oke, lanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit dari semua lapisan masyarakat menembakkan pedang mereka lagi. Tiba-tiba, jeritan terus berlanjut, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Di luar kota. Tuan Kota Zhu, apa yang harus kita lakukan? Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya, apa yang harus dilakukan, bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Kota ini tidak dapat ditaklukkan oleh puluhan ribu pasukan.
Apakah menurut Anda dia dapat menaklukkannya hanya dengan 8.000 pasukan elit? Dia bukan Han San Qian, dan meskipun demikian, dia mungkin tidak akan berhasil. Jika Anda menyerang ke depan, Anda akan terbunuh, tetapi jika Anda tidak menyerang, Anda akan tetap di sini dan mendengarkan teriakan rekan satu tim Anda di kota, yang sungguh tak tertahankan. Perintahkan pasukan untuk tetap di tempat mereka berada dan berjaga di luar kota. Tidak ada yang diizinkan keluar. Saya akan kembali sendiri. Tentara selatan telah dihancurkan dan pasukan lain perlu dikirim untuk mengisi kekosongan. Ya. Bawahan itu menerima perintah. Begitu Zhu Yansuo selesai berbicara, dia mengendarai binatang perang itu menuju pasukan timur. Ke timur. Ming Yu dan yang lainnya bosan dengan dampak dari 3.000 pasukan Han dan meninggalkan beberapa jenderal untuk mengamati di depan formasi. Sebagian besar eksekutif telah kembali ke akun utama. Sekelompok orang tiba-tiba mendengar bahwa Zhu Yansuo telah kembali, dan mereka langsung bingung dan terkejut. Zhu Yansuo baru keluar kurang dari 2/4 jam. Kenapa dia pergi dan kembali begitu cepat? Haha, menurutku gerbang selatan telah dibobol, dan situasi pasukan kita jelas telah diputuskan. Zhu Yansuo sangat ingin kembali untuk meminta pujian. Tidak heran aku pergi dan kembali begitu cepat. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tertawa, dengan senyum tipis di wajah mereka. Pei Gu tersenyum dan menatap semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka, kebahagiaan pasti menular, dan kemenangan bagi pihak sendiri selalu merupakan hal yang baik. Saat dia memikirkannya, Zhu Yansuo masuk dengan cepat dan berlutut di tanah dengan keras. Ming Yu mengerutkan kening, Tuan Kota Zhu, mengapa ini? Zhu Yansuo hendak menjawab, tetapi seseorang mengatakan sesuatu sebelumnya, mengapa, Tuan Kota Zhu menyadari kesalahan yang dia buat begitu cepat. Haha, Tuan Kota Zhu, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu memiliki IQ lebih tinggi daripada orang lain adalah hal yang baik, tetapi jika kamu pamer hanya untuk pamer, kamu akan melakukannya. Terlihat sangat bodoh. Manusia, terkadang bersikap rendah hati itu benar. Sekelompok orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dengan cibiran dan ejekan yang tak ada habisnya di wajah mereka. Mereka sudah lama tidak menyukai kepura-puraan Zhu Yansuo. Zhu Yansuo menggigit bibirnya erat-erat, merasa sangat tertekan. Tanpa bukti apapun sebelumnya, tidak apa-apa bagi mereka untuk bersikap seperti ini padanya. Namun, sekarang, para idiot ini masih berpuas diri, berdiri tegak dan memandang rendah orang lain. Mereka sangat jorok, rekan satu timku sangat menyebalkan. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menatap Ming Yu, Zhu bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Itu jelas bukan apa yang disebut rasa bersalah yang dikatakan beberapa orang. Zhu hanya ingin kembali dan melaporkan bahwa 50.000 tentara di gerbang selatan disergap oleh Gui Luosheng dan dimasukkan ke dalam kota. Kemudian kami menutup pintu dan memukuli anjing-anjing itu. Saat ini, kami berada dalam situasi putus asa. Saya yakin tidak akan lama lagi seluruh tentara akan dimusnahkan. Apa? Bab 3975 Kerugian Besar. Pupil Ming Yu tiba-tiba membesar dan dia menatap Zhu Yansuo dengan tidak percaya, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia mendengar sesuatu yang salah. Dan para eksekutif yang sangat bangga tadi semuanya diam sekarang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tentara berkekuatan 50.000 orang telah ditelan, dan gerbang selatan kosong. Zhu mengirim 8.000 pasukan elit ke pos sementara, dan dia kembali untuk melapor kepada para tetua. Dia berharap para tetua akan segera mengirim pasukan untuk mencegah Han 3.000 dari menangkapku dan mengepung kota yang kosong. Sekarang luncurkan serangan. Zhu Yansuo berkata dengan mendesak, tetapi nadanya juga penuh dengan melampiaskan. Tidak ada yang lebih ampuh dari kata-kata ini untuk menamparkan mereka yang baru saja mengejekku. Meskipun krisis seperti itu memang sangat buruk bagi keseluruhan situasi perang, setidaknya bagi saya sendiri, krisis ini sangat nyaman. Ming Yu merasa dunia berputar. Ada 50.000 tentara di selatan, dan hanya dimakan oleh Han San Qian dalam satu gigitan. Meskipun dia masih memiliki pasukan yang berjumlah sekitar 300.000 orang, korban dari 50.000 orang bukanlah hal yang tidak dapat diterima olehnya.
Namun, jika hal ini terjadi ketika pasukan yang berjumlah 50.000 orang dimusnahkan tanpa melakukan apapun, itu akan memalukan. Sulit untuk diterima. Itu adalah pasukan saya sendiri, bukan 50.000 kucing dan anjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Bawahanku telah mengatakan bahwa masalah ini terlihat sangat aneh, tapi sayang sekali. Zhu Yansuo menatap dingin ke arah orang di sebelahnya yang baru saja menertawakannya, dan tidak bisa menahan cibiran. Sekelompok orang tidak lagi memiliki kesombongan yang sama seperti sebelumnya, dan semua orang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ming Yu juga tiba-tiba teringat pada sekelompok pecundang dari Gonghuo ini. Jika pecundang ini tidak sengaja mencoba menentang Zhu Yansuo sebelumnya, dia pasti akan lebih mendengarkan pendapat Zhu Yansuo. Saat itu, 3 tentara sedang mengepung kota. Meski terjadi penyergapan di dalam kota, namun pengepungan gerbang selatan pasti tidak kuat jika ditarik dari 3 sisi. Oleh karena itu, pasukan berkekuatan 50.000 orang mungkin masih dapat keluar dari pengepungan, tetapi tidak akan pernah bisa dimusnahkan sepenuhnya seperti sekarang. Kalian pantas mati. Bukankah kalian semua fasih dan fasih tadi? Kenapa kalian semua bisu sekarang? Ming Yu berteriak dengan marah. Semua orang masih menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Jika mereka mendapat masalah seperti ini saat ini, mereka tidak akan keberatan memiliki terlalu banyak kepala. Biasanya, Anda tidak mengatakan sesuatu yang konstruktif, tetapi ketika menyangkut merugikan pasukan, Anda selalu mengatakannya dengan benar. Membesarkan banyak dari Anda tidak sebaik memelihara sekelompok anjing. Zhu Yansuo. Bawahanku ada di sini. Saya memerintahkan Anda untuk memimpin 50.000 pasukan dan segera bergegas ke gerbang selatan untuk membangun pertahanan. Ya. Zhu Yansuo selesai berbicara dan hendak berdiri ketika Ming Yu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Apa lagi yang dikatakan orang tua itu? Pasukan di barat relatif jauh dari timur. Di medan perang, perang berubah dengan cepat. Jadi, jika perlu, Anda juga bisa mengambil alih komando pasukan yang ditempatkan di barat. Ya. Ada ratusan ribu pasukan di kedua sisi barat dan selatan. Yansuo, jangan mengecewakanku. Zhu Yansuo harus memiliki pasukan dan rakyat. Ming Yu mengangguk dan melihat, Zhu Yansuo dengan cepat mengikuti perintah. Tidak lama kemudian, 50.000 tentara mengikuti dan berbaris menuju gerbang selatan untuk membangun pertahanan. Ming Yu menghela nafas panjang, matanya penuh ketidakberdayaan, menatap sekelompok eksekutif dengan kepala menunduk, dan untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan perasaan lega di dalam hatinya. Tidak apa-apa kalau musuhnya kuat, tapi kenapa rekan satu tim masih bodoh? Pei Gu berdiri perlahan saat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini di Luosheng, tapi dia cukup pintar. Ming Yu tersenyum pahit, inilah perbedaan antara rekan satu timnya. Han Sanqian tidak ada di sini, tapi orang-orang di kota. Tiba-tiba, di tengah pembicaraan, pupil mata Ming Yu tiba-tiba terbuka lebar, seolah dia memikirkan sesuatu. Bab 3976 sudah diprediksi. Melihat tingkah laku Ming Yu, Pei Gu sepertinya langsung mengerti maksud Ming Yu. Apa yang dimaksud dengan sesepuh adalah bahwa yang di luar bukanlah Han Sanqian. Ming Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia semakin merasa bahwa kemungkinan yang tampaknya tidak masuk akal ini sebenarnya adalah kemungkinan yang paling tepat. Dari awal sampai akhir, kami tidak pernah melihat Han Sanqian sama sekali. Hanya karena itu adalah pasukan Han Sanqian, kami secara prasangka percaya bahwa orang yang memimpin pasukan adalah Han Sanqian. Ming Yu memandang Pei Gu berkata dengan lembut. Pei Gu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan mengangguk dengan berat, itu benar. Kami selalu mengabaikan ini. Jika ini masalahnya, itu bisa menjelaskan perilaku aneh 3.000 pasukan Han yang mundur dari serangan dan kemudian menyerang. Semakin Ming Yu memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan, itu pada dasarnya adalah serangan rahasia, tapi tujuannya sebenarnya untuk melindungi Han. 3.000 rahasia pergi ke Cencang untuk membuat persiapan. Kemudian, Han Sanqian menyelinap ke kota Gailuo, yang tidak hanya menstabilkan moral tentara, tetapi juga membentuk formasi besar untuk memikat kita.
Setelah mendengar analisis Mingyu, Pei Gu mengangguk, tentara kami mengikuti teladannya dan menghancurkan moral tentara yang seharusnya jatuh ke kota. Menurut penilaian kami, Han San Qian memang akan cemas karena hal ini. Bagaimanapun, rakyat yang menyerah padanya berumur terlalu pendek dan tidak memiliki dasar kokoh. Hanya saja kami menebak yang pertama, tapi mengabaikan yang kedua. Kami tidak menyangka. Serangan di depan formasi memuaskan tebakanmu sampai batas tertentu, tapi sebenarnya itu untuk memberikan perlindungan yang bagus untuk yang kedua. Mingyu menghela nafas tak berdaya, saat Han San Qian memasuki kota Gailuo, rencana kami untuk merayu pasukan Gailuo gagal. Pada saat yang sama, dia mempermainkan kami dan membuka gerbang kota, membuat kami berpikir bahwa kami telah berhasil merayu tentara. Ini sukses besar, tapi sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik untuk menstabilkan moral tentara selain kemenangan besar. Han San Qian mungkin tampak muda, tapi dia tidak berharap menjadi begitu bijaksana dan bijaksana. Pei Gu hanya bisa menghela nafas. Dan tahu. Sepertinya kekalahan berturut-turut kita olehnya bukanlah suatu kebetulan, Pei Gu tersenyum pahit. Mingyu tidak mengatakan apa-apa, dia sudah lama mengetahui bahwa Han San Qian memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa dan pikirannya berbeda dari orang biasa, jadi dia selalu memperlakukannya dengan hati-hati. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah meskipun demikian, itu masih jauh dari cukup. Kepala klan Pei, kamu adalah seorang veteran di medan perang, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Mingyu. Sedikit rasa dingin muncul di mata Pei Gu, saya tidak bisa mengatakan bahwa Pei memiliki pendapat yang bagus, tetapi dia memiliki pendapat yang rendah hati. Bukankah Han San Qian yang menutup pintu dan memukuli anjing-anjing itu untuk membunuh kita? Dia juga memiliki sekelompok orang di luar, jadi ayo kita bunuh orang-orang mereka. Ide bagus. Mingyu mengangguk, tetapi ketika dia hendak mengeluarkan perintah, dia tiba-tiba mendengar suara teredam di langit di luar. Mingyu dengan cepat bergegas keluar tenda, hanya untuk melihat semburan kembang api meledak di langit di atas Luosheng. Hampir di saat yang sama, pasukan garis depan yang terus-menerus menyerang dan mundur dengan cepat mundur ke arah pegunungan setelah melihat kembang api. Gigi Mingyuki mengatup dengan keras. Jelas bahwa Han San Qian seharusnya sudah meramalkan segalanya sejak lama. Begitu kota berhasil, dia akan segera merefleksikan apa yang terjadi. Sebaliknya, atur pasukan terlebih dahulu dan evakuasi tepat waktu berdasarkan sinyal. Meskipun Mingyu dan yang lainnya sangat marah saat ini, mereka hanya bisa menghalau udara. Ah! Han San Qian. Mingyu sangat marah dan marah. Pei Gu juga terlihat dingin. Han San Qian bereaksi begitu cepat dan metodenya sangat kejam. Bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang jenderal muda? Jika Anda tidak melihatnya secara langsung, Anda akan mengatakan dia adalah seorang veteran yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Pei Gu saya sangat percaya. Beberapa eksekutif senior benar-benar tercengang saat ini melihat operasi mulus musuh Han San Qian, apa yang bisa mereka lakukan selain menonton dan menghela nafas. Siapa ini? Dengan 400.000 pasukan, siapapun bisa percaya diri jika ditempatkan di salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka bisa menyombongkan diri sebagai pelatih, mereka bisa menang sesuka hati. Tapi sekarang, mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan diri, mereka bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa mereka akan kalah. Tapi, mereka benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa mereka kalah. Bagaimana kamu kalah? Di sisi lain kota, Han San Qian mengangkat tangannya sedikit, dan tentara yang membantai 50.000 tentara selatan berhenti lagi. Bagaimana? Kesempatan terakhir, Han San Qian tersenyum lembut. Detik berikutnya, di gerbang selatan kota, di genangan darah, tiba-tiba terdengar suara besi jatuh ke tanah. Bab 3977 piringnya penuh dengan babi. Setengah dari 50.000 tentara tewas, dan separuh sisanya memiliki ketakutan di mata mereka dan tubuh mereka berlumuran luka tusuk dan darah. Komandan Selatan bahkan melepas helmnya, rambutnya acak-acakan, dan dia dalam keadaan sangat malu. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Han menepati janjinya. Tuan Han tidak akan pernah mempermalukan siapapun, dan dia akan menepati janji awalnya dan tidak akan pernah menyakiti sehelai pun rambut di kepala Anda. Ma Nanfeng.
Bawahanku ada di sini, Mananfeng buru-buru melangkah maju. Segera bersihkan barak di selatan kota, dan pindahkan mereka nanti untuk para prajurit yang menyerah ini. Ingat, tentara kita hanya memiliki batasan akses di sekitar barak. Seharusnya tidak ada campur tangan dalam kehidupan kamu untuk memastikan kebutuhan hidup normal mereka, perintah Han Sanqian. Mananfeng tertegun sejenak, ini bukan untuk pergi ke kamp tahanan, bukankah ini memberi mereka hari libur? Tuan kota, kamu. Apa yang salah? Mereka selalu menjadi tentara tawanan. Bukankah itu perlu? Silakan dan lakukan apa yang aku katakan. Ya. Mananfeng menerima perintah itu dan segera mulai bekerja dengan 100 orang. Perang sudah dekat. Untuk mengurangi korban yang tidak perlu, meskipun mereka yang menyerah mungkin tidak terbunuh, kami mungkin harus merepotkanmu untuk tinggal sebentar. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian mengangguk kepada komandan lainnya. 3 komandan gerbang barat laut dan selatan segera bergerak maju dan memberi isyarat kepada Jenderal Selatan yang menyerah, semuanya, tolong. Komandan Selatan menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan memimpin anak buahnya perlahan menuju barak di bawah kepemimpinan ketiga komandan. Tunggu sebentar. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, Han Sanqian tiba-tiba angkat bicara. Pasukan berhenti dan memandang Han Sanqian satu demi satu, dan Komandan Selatan bahkan mencibir, apakah Anda menyesalinya? Izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana seseorang bisa memperlakukan tahanan dengan begitu baik. Han tidak akan pernah menyesali apapun yang dia lakukan. Aku hanya mengingatkanmu. Jika ada yang ingin bergabung dengan kami, Anda dapat memberitahu prajurit atau jenderal saya secara pribadi ketika saatnya tiba. Sama seperti sebelumnya, saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat pilihan apapun. Anda dapat menyerah, Anda dapat bergabung dengan kami, semuanya. Anda memilih untuk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berdiri dan memanjat tembok kota selatan, tidak lagi mempedulikan mereka sama sekali. Komandan Selatan dan beberapa tentara jelas cukup terkejut dengan tindakan Han Sanqian. Tindakan Han Sanqian tampaknya terlalu murah hati. Bagaimanapun, kota ini menghadapi pengepungan 400.000 tentara, dan yang paling dibutuhkan hanyalah manusia dan kuda. Han Sanqian tidak terburu-buru sama sekali. Tidak hanya mereka, ketiga komandan yang hadir juga sedikit bingung pada awalnya, namun setelah dipikir-pikir baik-baik, mereka sepertinya mulai mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Jangan kaget. Pemimpin aliansiku sudah lama percaya diri. Meskipun ada lebih dari 400.000 tentara di luar, mereka hanyalah sekelompok idiot. Ikutlah dengan kami ke barak. Karena pemimpin aliansi mendapat perintah, kamu bisa menikmatinya. Berkah di sana. Komandan Gerbang Utara tersenyum lembut. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia terus berangkat bersama sekelompok tentara yang menyerah. Memanjat tembok kota, Han Sanqian melihat keluar kota dari kejauhan. Dia melihat pasukan besar bergegas menuju gerbang selatan di dalam debu. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah bala bantuan dari sisi berlawanan, datang untuk mengisi kekosongan pasukan selatan yang telah dia makan. Han Sanqian terkekeh pelan, manusia juga merupakan senjata. Ada banyak orang asalkan senjatanya panjang. Oleh karena itu, setiap inci lebih panjang dan setiap inci lebih kuat. Namun, Mingyu, kamu mengabaikan satu hal. 1 inci lebih panjang dan 1 inci lebih kuat perlu dibangun di lingkungan yang relatif normal. Jika aku memaksamu ke tempat yang sempit, maka 1 inci kekuatan tidak berarti 1 inci kekuatan, tetapi 1 inci kekuatan berarti 1 inci masalah. Kamu tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Kamu akan menyesal seumur hidupmu karena kamu adalah musuhku. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berjalan menuruni tembok kota dan menuju rumah tuan kota. Begitu dia tiba di rumah tuan kota, Zhang Jiang bergegas dan menyusul Han Sanqian. Bawahan saya Zhang Jiang telah bertemu dengan pemimpin aliansi, kata Zhang Jiang dengan hormat. Han Sanqian mengangguk dan memandang Zhang Jiang, apakah semuanya sudah selesai? Menurut instruksi pemimpin, bawahan saya telah memerintahkan orang untuk menggeledah seluruh kota. Untungnya, mereka telah memenuhi perintah mereka dan pada dasarnya menyelesaikan instruksi pemimpin kota.
Han Sanqian tersenyum, oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah semuanya sudah ditempatkan di 4 gerbang kota? Ya, 10 lubang telah dipasang di setiap tembok kota, dan 8 lubang lainnya sedang diangkut ke rumah tuan kota. Mereka akan tiba setidaknya dalam 10 menit. Bagus sekali. Han Sanqian tersenyum penuh semangat. Zhang Jiang sedikit bingung, saya menantang Anda untuk mengatakan lebih banyak lagi, pemimpin. Anda. Mengapa Anda menginginkan hal-hal itu? Han Sanqian tersenyum misterius, kamu akan mengetahuinya nanti. Bab 3978, menyiapkan kuali. Sebelum Zhang Jiang sempat bereaksi, Han Sanqian sudah memasuki istana tuan kota. Puluhan menit kemudian, hampir 100 tentara mendorong 8 kuali raksasa di atas gerobak kayu dan perlahan memblokir istana tuan kota. Panci ini sangat besar, mungkin digunakan untuk merebus kun. Zhang Jiang mengobrak-abrik hampir seluruh Gelosheng sebelum dia hampir tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk 10 kuali. Sesuai instruksi Han Sanqian, 10 panci besar ditempatkan di atas kompor sementara yang terbuat dari batu bata dan tanah. Saat ini, teriakan terdengar di dalam mansion. Ketika dia mengangkat matanya, Han Sanqian memimpin hampir 20 juru masak dan lusinan pelayan dari rumah tuan kota, yang perlahan-lahan menyeret babi dan sapi aneh ke dalam kandang. Jeritan itu tentu saja keluar dari mulut hewan tersebut. Pemimpin aliansi, Zhang Jiang berkicau. Melihat pengemudi ini, Han Sanqian sedang mengasah pisaunya pada babi dan domba. Sepertinya dia mulai memahami tujuan dari kuali ini. Mengapa kamu berdiri di sana? Ada banyak babi dan sapi aneh di mansion. Saya memerintahkan orang untuk pergi dan membagikannya ke 4 kota. Setelah itu, saya perintahkan ke 4 kota untuk mendengarkan perintah kota saya, menyembelih babi dan sapi bersama-sama, dan memasak bersama dengan asap. Ngomong-ngomong, beritahu ke 4 kota bahwa sapinya dipanggang dan babinya direbus di dalam kuali. Ah! Zhang Jiang tertegun, apakah mereka semua harus melakukan hal yang sama? Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, ya, begini rasanya. Ayo kita lakukan seperti ini dulu, biarkan semua orang makan dan minum dengan baik. Aku punya pengaturan lain nanti. Zhang Jiang menerima perintah itu, tapi tetap saja menyerah dengan ragu. 10 menit kemudian, saat Han Sanqian memainkan drum di rumah tuan kota dikelilingi oleh asap dan makanan lezat sedang dimasak pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, 4 tim penyanyi dan penari juga menyerbu 4 kota tersebut, bernyanyi dan menari diiringi bau daging. Pemimpin aliansi telah memerintahkan agar kita meraih kemenangan besar hari ini. Semua tentara di kota sedang bersantai dan merayakan. Mereka memiliki cukup daging dan anggur untuk dinikmati. 4 utusan meneriakkan perintah di setiap tembok kota secara bersamaan. Segera setelah itu, keempat tembok kota benar-benar dipenuhi asap, dan nyanyian serta tarian pun dimulai, membuatnya tampak sangat hidup. Di selatan, pasukan Zhu Yansuo baru saja mendirikan tenda. Saat ini, dia dikejutkan oleh pergerakan di tembok kota, dan di saat yang sama, dia bisa dengan jelas mencium semburan aroma aneh. Ketika dia keluar dari kamp dan melihat asap mengepul dari kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kedinginan. Tuan Kota Zhu, orang-orang ini benar-benar sombong. Perang akan segera dimulai, tapi mereka benar-benar merayakannya seperti ini. Tapi jangan bilang, rasanya enak sekali. Sepertinya mereka benar-benar santai. Kalau tidak, kalau mereka bosan bermain, kami akan melancarkan serangan sengit di tengah malam dan membiarkan mereka pamer di depan kami. Tidak. Zhu Yansuo melambaikan tangannya, Han Sanqian memainkan perang psikologis dengan kita lagi. Ini adalah taktiknya yang biasa. Setelah Zhu Yansuo selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum jahat, jika dia suka memainkan trik ini, biarkan dia bermain sebanyak yang dia mau. Keempat kota itu penuh dengan asap. Kita bisa mencium aroma anggur dan daging dari sana. Jauh sekali. Saya pikir dia pasti hamil. Uang yang tidak sedikit. Oke, saya ingin melihat berapa banyak kekayaan yang dimiliki Han Sanqian untuk mengalahkannya. Zhu Yansuo menyelesaikan kata-katanya, beri saya perintah untuk membuka gudang gandum hari ini. Saat ini, kita tidak bisa menyakiti saudara-saudara kita. Ya. Zhu Yansuo seperti ini,
dan Mingyu serta yang lainnya seperti ini di gerbang timur. Untuk sesaat, kota dipenuhi asap, dan aroma anggur juga mengalir ke luar kota. Mereka sepertinya bergema satu sama lain, dan mereka tampak bersaing di udara. Setelah kompetisi selama beberapa jam, hari sudah gelap dan para prajurit di luar kota akhirnya tenang, tetapi di dalam kota masih tercium bau daging, nyanyian, dan tarian. Apalagi pada malam hari, 10 kuali di atas api di atas tembok kota sangat menarik perhatian, ditambah lagi para prajurit di luar kota selalu tertarik dengan mereka meski penuh dengan makanan dan minuman. Han Sanqian ini benar-benar tidak ada habisnya. Zhu Yansuo sedang berbaring di tempat tidur kemahnya, telinganya sudah diisi kapas, tetapi dia masih tidak tahan dengan suara nyanyian yang datang dari jarak lebih dari 10 mil. Menghitung waktu, hari sudah larut malam dan hampir dini hari, sialnya sudah cukup. Dengan depresi, Zhu Yansuo bangkit dari tempat tidur Kam dan berjalan keluar tenda. Dia melirik tentara di sekitarnya. Zhu Yansuo tahu bahwa mereka tidak berbeda dengannya dan tidak bisa tidur siang dan malam. 4 jam telah berlalu sejak tadi malam. Apakah Han Sanqian akan mati? Zhu Yansuo merasa tertekan dan sangat marah, dia melihat ke tembok kota dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, kota saat ini tidak damai dengan nyanyian dan tarian seperti yang dia bayangkan, malah situasinya berubah dan niat membunuh sangat kuat. Bab 3979 Bayangan Gelap di Tengah Malam. Ayo cepat. Para jenderal mendesak dan para prajurit bergegas ke bawah gerbang selatan. Lebih dari 15.000 tentara elit dari gerbang selatan kota dengan cepat berkumpul di dalam gerbang kota. Pada saat yang sama, sekelompok insinyur dengan panik memperkuat bagian dalam gerbang selatan. Tuan, malam hari pasti sudah cukup makan dan minum kan? Han Sanqian berdiri di depan formasi 10.000 tentara dan tersenyum lembut. Semua jenderal hendak menjawab serempak, namun tiba-tiba mereka teringat perintah Han Sanqian. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan mereka semua mengangguk berulang kali. Itu bagus. Han Sanqian tersenyum dan berkata, kamu memiliki nafsu makan yang besar. Untuk memberi makanmu hari ini, banyak orang di kota memberi kami cadangan biji-bijian mereka. Tahukah kamu mengapa mereka seperti ini? Mereka berpikir bahwa hanya ketika kamu kenyang dengan makanan dan minuman barulah kamu dapat memiliki kekuatan untuk mempertahankan kota dan membiarkan mereka melanjutkan kehidupan normal mereka. Jadi, sebagai tentara, kita tidak boleh mengecewakan harapan ini. Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Ratusan ribu pasukan di luar mungkin tampak sangat menakutkan, tetapi kenyataannya. Han Sanqian tersenyum, pikirkan dari sudut lain, bukankah itu domba besar yang gemuk? Jika kita berbagi peralatan, makanan, dan pakan ternak kepada lebih dari 400.000 orang, bukankah semua orang bisa menghasilkan banyak uang? Han Sanqian selesai berbicara dan menatap para prajurit, tidak percaya. Kamu akan tahu nanti. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tersenyum misterius. Di Kam Timur, mereka yang tidak bisa tidur nyenyak di tengah nyanyian dan tarian adalah Mingyu dan lainnya. Begitu dia keluar dari tenda, Mingyu melihat Pei Gu juga berjalan keluar dari tendanya. Kenapa, Patriark Pei juga tidak bisa tidur? Mingyu memaksakan senyum. Pei Gu tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, saya semakin tua, jadi tentu saja saya tidak bisa tertidur ketika suara seperti ini datang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya Pei Gu mendengar nyanyian dan tarian. Di medan perang ini. Usia memang bohong, tapi itulah kebenarannya ketika dihadapkan pada situasi seperti ini di medan perang. Mingyu mengangguk, Han Sanqian adalah orang yang aneh. Dia selalu suka melakukan beberapa trik aneh. Namun, saya sudah terbiasa. Menari di depan pertempuran, dia ahli dalam perang psikologis, jawab Pei Gu. Ya. Mingyu mengangguk. Dalam hal perang psikologis, Han Sanqian mengenalinya sebagai yang kedua. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengenalinya sebagai orang nomor 1. Dia menghela nafas dan memandang kota di kejauhan. Mingyu berkata lagi, tunggu sampai fajar, tunggu kotanya. Setelah Luo Sheng menjadi lebih tenang, saya juga mengirim tim drum untuk merespons mereka dari kejauhan. Tidak sopan kembali dan tidak membalas.
Penatua Shenlong layak menjadi Penatua Shenlong. Pei Gu tersenyum, Han San Qian ini dirancang untuk melemahkan kemauan kita dan menghancurkan psikologi kita. Kita juga harus melawan. Untuk konsumsi seperti ini, kami tidak takut pada mereka. Lagi pula, kami memiliki lebih banyak orang. Ming Yu mengangguk, ngomong-ngomong, Ketua Pei, berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada kemungkinan lain atas kepindahan Han San Qian? Penatua Shenlong berarti. Han San Qian punya banyak ide cerdas, dan dia sering kali suka mengejutkan. Aku khawatir. Penatua Shenlong khawatir Han San Qian punya rencana lain. Pei Gu bertanya. Ming Yu mengangguk, saya telah banyak berinteraksi dengannya, dan saya cukup mengenalnya. Hal-hal yang dia lakukan seringkali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi itu hanya tarian, apalagi yang bisa dia lakukan terhadap hal seperti itu. Pei Gu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Ming Yu memikirkannya sejenak dan sepertinya menganggapnya masuk akal. Sudah larut, ayo kembali dan istirahat. Setelah Pei Gu selesai berbicara, dia membungkuk sedikit pada Ming Yu dan mundur sedikit. Ming Yu menghela nafas, melihat lagi ke arah Gai Luosheng, berbalik dan kembali ke kamp. Dan hampir pada saat yang sama, ketika tiba waktunya untuk mencapai gerbang selatan kota, di bawah malam, seorang pria berbaju hitam dengan cepat terbang turun dari tembok kota seperti hantu, dan bergerak menuju pasukan Zhu Yansuo di dalam. Selatan. Bab 3980, nyanyikan sebuah lagu untukmu. Bayangan hitam itu begitu cepat hingga hampir sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di bawah naungan malam, orang yang melewatinya bagaikan angin yang bertiup. Hanya dalam beberapa menit, binatang itu telah tiba di pasukan Zhu Yansuo di selatan, lebih dari 10 mil jauhnya. Setelah itu, ia melewati pasukan, tetap di belakang mereka untuk beberapa saat, melawan lagi, dan berhenti di depan pasukan Zhu Yansuo. Pasukan. Kunnya sangat besar sehingga tidak bisa direbus dalam satu panci. Santai sekali, seperti membacakan puisi, tapi juga seperti bernyanyi. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, namun kurang lebih terdengar sebelum fajar. Telinga Zhu Yansuo dipenuhi kapas, ketika dia hendak tertidur, dia tiba-tiba mendengar laporan penting dari bawahannya. Dia berguling dan turun dari tempat tidur, mengerutkan kening, ada apa? Laporkan kepada penguasa kota, tiba-tiba seorang pria muncul di depan formasi kita, dan dia sedang bernyanyi dan membacakan puisi di depan formasi kita, kata bawahan itu buru-buru. Sial, seseorang muncul. Dia bernyanyi dan membaca puisi. Zhu Yansuo bingung. Ya, ada apa? Kun begitu besar sehingga tidak bisa direbus dalam panci. Bawahannya juga bingung, sepertinya dialah yang harus dipenjara di kota. Orang yang pantas ditangkap. Zhu Yansuo berkata dengan depresi sambil mengenakan baju besinya, apa yang ingin dilakukan Han San Qian. Setelah berdebat sepanjang malam, dia datang ke rumahku sekarang. Dia benar-benar apakah menurutmu aku, Zhu Yansuo, apakah mudah ditindas? Ayo pergi bersamaku dan melihat-lihat. Begitu dia mengangkat pedangnya, Zhu Yansuo berjalan tepat di luar tenda. Sekelompok tentara mengikuti dari dekat, sampai ke gerbang kamp. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat siapa yang datang, Zhu Yansuo yang awalnya marah tiba-tiba menjadi ngeri, Han San Qian. Orang yang tergeletak di tanah di depan pintu dengan kaki bersilang tidak lain adalah Han San Qian. Zhu Yansuo. Han San Qian tersenyum tipis, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Kamu. Mendengar ini, Zhu Yansuo tidak terlalu marah. Dia tidur sangat nyenyak. Jelas sekali dia tidak tidur sejenak. Han San Qian, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke pasukan kami sendirian. Ada apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Zhu Yansuo berteriak dengan marah. Han San Qian tersenyum dan berkata, saya cukup hebat, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan. Tuan Kota Zhu, sebaiknya saya tidak memuji saya seperti itu. Saya mudah sombong. Han San Qian. Zhu Yansuo berteriak dengan marah, menunjuk ke arah Han San Qian, dan berteriak, jangan terlalu sering menindas orang lain. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan dengan jelas. Han San Qian tersenyum dan mengangguk, kamu dan aku hanyalah musuh, bukan teman.
Menurutmu mengapa aku di sini sekarang? Apakah untuk mengejarmu? Han Sanqian, kamu menyinggung perasaanku sendirian, namun kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, di mana para jenderalnya? Ada. Han Sanqian, aku akan membuatmu mustahil untuk kembali. Semua jenderal, dengarkan perintahnya dan tangkap Han Sanqian untukku. Ya. Saat para jenderal menerima perintah, sekelompok orang dengan cepat menerkam Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum dingin, mengumpulkan energi di tangannya, dan melancarkan serangan balik di hadapan tentara yang bergegas. Apakah menurutmu kamu, Han Sanqian, menggunakan tipuan untuk mengalahkan puluhan ribu pasukanku di kota Gailuo, dan kamu dapat melakukan hal yang sama hari ini? Biar ku beritahu, Han Sanqian, kamu terlalu percaya diri. Tiup genderangnya dan suruh semua prajurit datang ke gerbang untuk segera berkumpul. Ya. Begitu dia selesai berbicara, sesaat kemudian, genderang formasi depan dibunyikan, dan seluruh prajurit di formasi selatan diberangkatkan dan digiring menuju depan formasi dengan gagah berani. Han Sanqian terbang ke langit, membuat orang-orang yang datang seperti banjir merasa ngeri sekaligus mencibir. Zhu Yansuo, sejak kamu memprovokasiku, kota ini akan menjadi mimpi buruk abadimu. Dulu sama, dan hari ini juga sama. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, energi di tangannya meningkat secara gila-gilaan. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa. Han Sanqian, menang sekali tidak dihitung sebagai kemenangan. Siapapun yang tertawa sampai akhir adalah pemenang sesungguhnya. Melihat pasukan telah keluar, Zhu Yansuo akhirnya menunjukkan senyuman garang. Seseorang yang bahkan tidak bisa menang sekalipun memenuhi syarat untuk menertawakan seseorang yang telah mengalahkanmu di sini. Han Sanqian berkata dengan nada menghina. Hanya satu orang yang berani datang ke pertarunganku dan berteriak, Han Sanqian, kamu hanya bisa menang sekali, dan kamu hanya bisa menang sekali, kata Zhu Yansuo dingin. Siapa yang memberitahumu aku datang sendirian? Han Sanqian tersenyum dingin. Saat Zhu Yansuo hendak menjawab, dia tiba-tiba mendengar teriakan pembunuhan datang dari belakangnya. Ketika dia buru-buru melihat ke belakang, pupil matanya melebar dan dia berkeringat dingin.